Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman 41. Al-mukhassisu al-munfasilu. Mukhassis yang munfasil. Munfasil artinya terpisah. Maka mukhassis di sini adalah dalil yang mengkhususkan, dalil yang mengecualikan, tapi dia posisinya terpisah dari dalil yang dikecualikan. Al-mukhassisul munfasilu ma yastaqillu binafsihi. Mukhassis munfasil definisinya adalah mukhassis yang dia bisa berdiri sendiri, tidak bersambung dengan dalil yang dikecualikan. Wa huwa thalathatu asya'a. Mukhassis munfasil ada 3 macam. Yaitu yang pertama al-hissu, mukhassis berupa panca indera, wal aqlu berupa logika, wasyar'u dan berupa syariat atau dalil. Mithalu takhsisi bil hissi. Contoh takhsis mengecualikan suatu dalil dengan panca indera. Qauluhu ta'ala an rihi adin. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang angin topan yang menimpa kaum Ad. Allah taala katakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin topan tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya, dengan perintah Allah. Surat Al-Ahqaf ayat 25. Perhatikan dalam ayat ini disebutkan angin tersebut menghancurkan segala sesuatu. Kulla syai'in termasuk sighatul am, menunjukkan semuanya. Tapi fa innal hissa dalla ala annaha lam tudammir as-samaa'a wal arda. Panca indera kita membuktikan, menunjukkan bahwasanya angin topan tersebut tidak menghancurkan langit dan bumi. Buktinya hari ini kita melihat langit dan bumi masih ada, tidak hancur. Kita melihat dengan mata kepala kita. Maka penglihatan kita ini kan panca indera. Sehingga dalil ini, ayat ini dikecualikan dengan al-hiss, panca indera. Kemudian wa mithalu takhsisi bil aqli. Contoh takhsis dengan logika. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat 62. Fa innal aqla dalla ala anna dzatahu ta'ala ghairu makhluqatin. Logika atau akal menunjukkan bahwasanya Allah tidak menciptakan dirinya sendiri. Bahwasanya zat Allah bukan makhluk. Maka kullu syai'in dalam ayat ini dikecualikan darinya zat Allah berdasarkan akal yang sehat. Karena Allah Ta'ala tidak diciptakan. Wa minal ulama'i man yara anna ma khassa bil hissi wal aqli laysa minal amil makhsusi. Sebagian ulama memandang bahwasanya pengecualian dengan menggunakan hiss, panca indera, atau dengan logika, ini tidak termasuk dalil am yang dikhususkan. Bukan dalil umum yang dikecualikan, bukan. Namun wa innama huwa minal amil ladzi urida bihil khususu. Namun dia tetap dalil am. Namun yang diinginkan darinya adalah makna khusus. Dalilnya tetap am, tetap umum, tidak dikecualikan. Namun makna yang terkandung itu makna khusus. Berbeda dengan takhsis. Kalau takhsis itu dalilnya am, umum, tapi ada anggota umum yang diambil, yang dikeluarkan. Kalau ini tidak ada yang dikeluarkan. Tetap dalilnya umum. Tapi yang diinginkan dari dalil umum ini adalah makna khusus. Idzal makhsusu lam yakun muradan indal mutakallimi walal mukhatabi min awal amri. Karena pengkhususan sama sekali tidak diinginkan oleh mutakallim, oleh pengucap lafaz, itu Allah Subhanahu wa taala, demikian juga oleh mukhatab, oleh lawan bicara. Sejak awal diucapkannya kalimat tersebut. Jadi
pengucap, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan dalil, mengucapkan teks ayat atau hadis, sama sekali tidak menginginkan adanya taksis di sana. Tidak menginginkan adanya anggota bagian umum yang dikeluarkan. Jadi memang menginginkan lafadznya umum, namun memaksudkan suatu makna yang tertentu yang khusus. Wa hadza haqiqatul 'am alladhi urida bihil khusus. Inilah hakikat dari al-'am urida bihil khusus. Lafaz umum namun maksudnya khusus. Kita ambil contoh supaya lebih jelas. Misalnya ketika ada suatu rapat desa. Kemudian sekretaris desa berkata kepada kepala desa, "Bapak kepala desa, silakan ke aula karena orang-orang sudah menunggu." Perhatikan, orang-orang sudah menunggu. Kata orang-orang, ini kan lafadznya umum. Namun maksud dari sekretaris desa mengatakan orang-orang sudah menunggu, maksudnya khusus. Itu orang-orang kampung, bukan semua orang seluruh dunia. Nah, ini contoh lafadz umum, tapi ini dimaksud khusus. Amat takhsisu bisyar'i fa inal kitab wa sunnata yukhassasu kullun minhuma bimithlihima. Adapun takhsis dengan syariat atau dengan dalil, maka Al-Quran dan As-Sunnah itu dikhususkan dengan yang semisalnya. Artinya Al-Quran bisa ditaksis dengan Al-Quran, atau Al-Quran ditaksis dengan hadis, atau hadis ditaksis oleh Al-Quran, atau hadis ditaksis oleh hadis. Wabil ijma'i wal qiyasi, demikian juga bisa ditaksis dengan ijma' dan qiyas. Misalu takhsisul kitabi bil kitabi. Contoh taksis Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wanita-wanita yang dicerai, wajib bagi mereka untuk berdiam diri di rumah suami mereka selama 3 quru'. Surah Al-Baqarah ayat 228. Ini dalil tentang wajibnya menjalani masa iddah setelah dicerai. Artinya setelah cerai bukan langsung pisah rumah, tapi wajib tetap tinggal bersama selama masa iddah. Masa iddahnya berapa? 3 kali quru. Jumhur ulama mengatakan 3 kali quru adalah 3 kali suci dari haid. Setelah 3 kali suci dari haid baru pisah rumah. Khassa bi qaulihi ta'ala, ayat ini ditaksis oleh firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum digauli, sebelum melakukan hubungan intim. Nikah, kemudian sebelum melakukan hubungan intim cerai. Maka kata Allah, فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا. Maka mereka tidak ada kewajiban untuk menjalani masa iddah. Surat Al-Ahzab ayat 49. Nah, maka ayat ini pengecualian dari ayat sebelumnya. Bahwasanya semua wanita yang dicerai ada masa iddah, kecuali kalau diceraikannya sebelum melakukan hubungan intim. Maka tidak ada masa iddah. Nah, contoh ayat ditaksis dengan ayat. Wa mithalu takhsisil kitab bis sunnati. Contoh ayat Al-Quran ditaksis dengan hadis atau dengan as-sunnah. Ayatul mawarithi, ayat-ayat tentang warisan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kalian untuk memberikan warisan kepada anak-anak kalian. Anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari jatah anak perempuan. Surat An-Nisa ayat ke-11. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya anak itu punya hak waris. Namun ayat ini ditaksis oleh hadis. Khassa bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ditaksis oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la yarithul muslimu al-kafira walal kafiru al-muslima. Mayit yang muslim tidak memberikan warisan kepada ahli waris yang kafir. Mayit yang kafir tidak memberikan warisan kepada ahli waris yang muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka perhatikan, pada asalnya secara umum anak-anak mendapatkan warisan. Kecuali kalau orang tuanya kafir, anaknya muslim. Atau orang tuanya muslim, anaknya kafir. Maka ini pengecualian, sehingga mereka tidak mendapatkan warisan. Misalu takhsisil kitabi bil qiyasi. Contoh taksis ayat Al-Quran dengan qiyas. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina wanita dan pezina laki-laki, cambuklah masing-masing mereka dengan 100 cambukan. Surat An-Nur ayat kedua. Hukuman had bagi pezina adalah dicambuk 100 kali kalau mereka bukan muhsan. Mereka belum pernah merasakan jima dalam pernikahan yang sah. Adapun kalau sudah pernah merasakan jima dalam pernikahan yang sah, maka hukumannya adalah dirajam. Khassa bi qiyasil abdi az-zani 'ala al-amati fi tansifil 'adzabi. Ayat ini dikhususkan dengan adanya qiyas bagi hamba sahaya laki-laki yang berzina. Dikiaskan dengan hamba sahaya wanita yang berzina. Bahwasanya mereka mendapatkan setengah dari azab, setengah dari hukuman. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 25. Allah Ta'ala katakan, فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ. Kalau budak wanita, hamba sahaya wanita melakukan zina, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Maka wajib dijatuhkan kepada mereka setengah dari hukuman yang diberlakukan kepada wanita merdeka. An-Nisa ayat 25. Nah, hamba sahaya laki-laki atau budak laki-laki dikiaskan kepada hamba sahaya perempuan. Kalau hamba sahaya perempuan itu hukumannya setengah, maka juga hamba sahaya laki-laki juga setengah. Artinya 50 kali cambukan. Sehingga surat An-Nur ayat kedua di atas, ini dikecualikan. Ditaksis dengan qiyas. Asalnya 100 kali cambukan, namun khusus kalau pelakunya adalah hamba sahaya atau budak, maka hukumannya 50 kali cambukan. Wa mithalu takhsisis sunnati bil kitabi. Dan contoh mentaksis as-sunnah atau al-hadis dengan Al-Quran. Hadis Nabi dikecualikan dengan Al-Quran. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat anna Muhammadan Rasulullah. Al-haditha, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Perhatikan, hadis ini perintah untuk memerangi semua orang kafir. Hadis ini khassa biqaulihi ta'ala, ditaksis oleh firman Allah Ta'ala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhiri, dan tidak beriman kepada hari akhir, wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu, dan tidak mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haqqi, dan tidak beragama dengan agama yang benar, tidak beragama Islam. Minal ladzina utul kitaba, dari kalangan orang-orang ahlul kitab, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, kecuali mereka membayar jizyah dengan tangan mereka dan mereka jumlahnya sedikit, mereka tidak dominan. Surat At-Taubah ayat 29. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir kalau mereka bayar jizyah tidak diperangi. Ini adalah pengecualian dari hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya mengatakan semua orang kafir
diperangi sampai mereka masuk Islam. Tapi dalam ayat ini dikecualikan, kecuali mereka bayar jizyah. Kalau mereka bayar jizyah, mereka boleh tidak beragama Islam dan mereka tidak diperangi. Wa mithalu takhsisis sunnati bis sunnati. Dan contoh takhsis as-sunnah dengan as-sunnah atau al-hadis dikecualikan dengan hadis. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fima saqatis sama'u al-ushuru." Hasil pertanian yang diairi dengan air hujan, maka zakatnya adalah 10%. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Khassa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikhususkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Laisa fi maduna khamsati awsaqin shadaqatun. Hasil pertanian yang jumlahnya di bawah 5 wasak, maka tidak ada zakatnya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Pada hadis sebelumnya sifatnya umum. Semua yang diairi dengan air hujan, maka zakatnya 10%. Semuanya. Tapi ternyata ada pengecualiannya. Kecuali kalau hasil panennya sedikit. Di bawah 5 wasak. Maka tidak ada zakatnya. Misalnya seseorang punya pohon cabai di rumah. Cuman 1-2 pohon. Maka hasil panennya sedikit. Sehingga tidak ada zakatnya untuk hasil cabai dari 1-2 pohon saja. Demikian juga kasus orang yang puasa ketika safar. Nabi mengatakan, bukan kebaikan kalau seseorang itu puasa ketika safar. Ditakhsis dengan perbuatan Nabi, bahwasanya Nabi pernah puasa ketika safar. Dan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah orang yang kesulitan ketika puasa dalam keadaan safar. Sebagaimana sudah pernah dijelaskan. Walam ajid mithalan li takhsisis sunnati bil ijma'. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya tidak menemukan contoh untuk kasus as-sunnah ditakhsis dengan ijma'. Wa mithalu takhsisis sunnati bil qiyas. Adapun contoh as-sunnah atau al-hadis ditakhsis oleh qiyas, dikecualikan oleh qiyas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu ammin. Kalau perawan dengan perjaka berzina, maka hukumannya 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Hadis sahih riwayat Muslim. Khassa bi qiyasil 'abdi 'alal amati fi tansifil 'adzabi wal iqtisaru 'ala 50 jaldatan 'alal masyhuri. Hadis ini ditakhsis dengan qiyas, yaitu jika seorang hamba sahaya laki-laki melakukan zina dan dia perjaka, dikiaskan kepada hamba sahaya perempuan yang berzina, yaitu mereka mendapatkan tansifil adzab, setengah hukuman, sehingga mereka hanya mendapatkan cambukan 50 kali menurut pendapat yang masyhur. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.